Bismillahirrahmanirrahim. La yastabil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajat. Wa kullu wa'adahu husna. Wa faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Ini yang jihad. La yastawi ora padha. Ora padha sapa alqaiduna pira-pira wong sing lungguh. Lungguh. Minal mukminina sing pira-pira wong sing iman. Lungguh anil jihad kan jihad. Wong mukmin sing ora terlibat jihad, ghairu ulid darari kang ora krana duwe udzur. Ghairu ulid darari kang ora krana duwe udzur. Wal mujahiduna lan sing jihad fi sabilillah bi amwalihim kelawan pira-pira dunyane mujahidin anfusim lan awake mujahidin. Wong mukmin sing fasik sing boten derek jihad padahal boten ibadah unsur. Iki boten sami kalian tiyang sing melakukan jihad di amwalihim anfusim. Mane jihad itu berkifayah dari ayat ini. Jihad itu cara fikih berkifayah. Ketika musuh itu tidak di depan kita, itu jihad berkifayah. Cuma ketika berkifayah itu tetap saya yang melakukan jihad. Cuma yang melakukan jihad dengan harta dan nyawa itu lebih baik ketimbang yang tidak mengambil peran jihad. Jadi kan jadi fikih pakai dari ayat ini nak jihad ini mau berbudi saya. Bukti ini kok izin minal mu'minin itu hanya tidak dianggap sama dengan mujahidin bisa dibilang. Bukan langsung dihukumi kafir. Jihad berdoa itu nak terobke ketika musuh di depan kita. Fadola ngelebihno, ngutamakno sapa Allah Ta'ala al-mujahidin al-mujahidin bi amwalihim anfusihim alal qaidina ing atase pira-pira wong sing lungguh. Utamanya darajatan yang tak derajat. Wong sing jihad iku luwih dhuwur tinimbang wong sing ora melok jihad. Asal catatannya enggak menghalang-halangi, tidak wasabuan tadi. Fadilatan tak derajat keutamaan listiwa ihma krana sepadane kok izin dan mujahidin niat ing dalam niat. Orang-orang yang tidak terlibat jihad itu juga niat jihad. Wajah jadi mujahidin dan tambahi ya, nilai lebih orang sing jihad bil mubasyarat itu sebab mubasyarat. Sampai waktu mutadar wajah jadi mujahidin utawi tambahi orang sing jihad itu bil mubasyarat itu lan mubasyarat. Wa kullu wa'adahu husna. Wa kullan nan saben-saben ko izin dan mujahidin wa kullan saben-saben ko izin dalam mujahidin wa ada janji sapa Allah Ta'ala janji al-husna ing swarga cek ko izin cek mujahidin kabeh dijanji swarga asal itu tadi ko izinnya itu tidak wasabuan tidak menghalangi wa fadlalan utama sapa Allah Ta'ala al-mujahidin ing program jihad ala lako izina yang atas sing nunggu-nunggu ndoro terjemahan saat ini yang pasti utama no ajaran ing ganjaran aziman ingkang asih ajaran ing ganjaran aziman ingkang asih kalau tak dibagi jadi ulama saat ini terutama tak dan saat ini ulama dan saat ini darani jihad kita bilang dia tetap wajib. Tapi bertakoi bentuknya kurang roh. Bertakoi bentuknya kurang roh. Yang repot. Kalau tak cerita, nyangkut jihad. Jihad itu wajib. Kalau bolak-balik matur, Islam itu dengan di kiamat kok karek sholat. Liane itu surah Islam. Kau tenanan kemat pondok karena kau ada bapakmu. Lalu ketemu dia yang begini.
Oh, jihad itu semua. Sayyid Muhammad itu alim-alimnya orang Mekah. Orang itu jawab, jihad itu wajib. Tapi ini wajib. Nah, saya kenapa kok buatan ngirim pasukan dengan Irak. Ya, itu Irak serang Amerika, Sayyid Muhammad tak menang. Ya bodoh, kalau cek Gustur, cek Yesal, tak ijat wajib. Buatan kirim pasukan tengah pun. Masalah jihad itu hanya repot. Mulane wong kudu awal bolak-balik matur. Wong kudu wani munajat ning pangeran takok hukum apa yang diwajibkan pada kamu. Itu kan ana wong Islam ngempet sabar ora gelem kok elek-elek wong. Nuruti hukum. Mergo jihad itu misalnya sampean ning Indonesia ya. Cara Ja'far Thalib kita itu ganti, ora wani ngambur. Ja'far Thalib ngambil peran dia ngambur. Pada level global orang-orang mujahidin, orang-orang apa nggak kita ganti, orang melok ngambil peran di Irak ini. Bahkan saat saya Muhammad itu bingung ngadepi itu. Ketika jelas-jelas pasukan Amerika nih Arab Saudi koordinasi ngebom Irak. Lama bingung fatwa ngomong jihad itu chaos negara chaos. Gak fatwa nurani ya terus ya. Dalam Islam ditindas ngono kita diam. Lama kita kerja tadi dia wajib bentuk ini. Mustafa gak juga tenang, kita belum bukan ngambon dengan merasa jihad. Semuanya mau endo. Kalau dalam konteks Indonesia kalau zaman Gusdur presiden ngambon dalam level global misalnya perang Irak. Bentuknya itu selalu misteri. Begitu juga zaman sahabat, zaman saya tak takoi. Ali dan Muawiyah perang. Sahabat yang bela Ali yang merasa jihad, membela kebenaran, ke imam yang berhak Ali. Singkong Muawiyah yo merasa jihad, jadi bener layak mimpin Muawiyah orang. Nah saat ini ngoten, sekuler itu satu bentuk jihad yang diyakini orang. Begitu juga ramah tamah hatian. Kemudian nak sampean jadi ilmu ini. Misalnya kayak sampean dikatakan jihad tengah ampun, jihad itu orang itu perang. Dakwah filmau itu sama. Jadi uang wis durunge terlalu seneng tukaran. Mesti juga menganggap bahwa kepiahnya dia yang ramah, yang anti perang, yang perdamaian juga bagian dari itu. Kemudian tak usah nolera IAIN, nolera pikiran-pikiran modern. Cara berpikir manusia itu tidak harus perang. Masa iya. Kalau tak cerita ini misalnya ada, Jamil murid Sayyid Muhammad tua bolak-balik matur. Kita ini ngakses ilmu gampang nggak tahu. Sayyid Muhammad ngadepi fakta, ngadepi Irak itu tinggi. Tinggal bahasa Arab konteks Irak. Itu sebenarnya kita ini harus lihat. Tapi bentuknya apa? Kita nyuruh ke Irak, jelas dulu kita tidak mungkin mempersenjatai mereka. Tapi nggak melawan juga tidak mungkin, kayak nggak peduli. Namun arah rasanya sedih ya. Kalau ini cerita sing kisah nyata. Pasukan laskar jihad sing derek teng Ambon. Iku rak dibawa teng pondok-pondok. Termasuk sowan desa mantune bangun. Di pasukan telu. Santri yang mesti semangat jihad pancen ora ditanggung jawab. Matur kiai ini. Kalau nyuwun pasukan telu. Iya kan. Tambah nek Allah iku duwe bapak limbo. Gak bocor sawangane anti apa? Jihad itu masalah sing misteri. Yang kita sing santri nyatane ning Ambon yo kita ketemu. Irak. Tidak sih kalau bolak-balik matur karena di zaman modern itu serba susah. Tapi yang zaman Nabi itu kalau jihad itu kan pakai senjata, pakai pedang. Musuhnya ya karuan, peralatannya karuan. Saat itu bukan saja. Sambil memaksakan jihad di Ambon. Hukum negara melarang kamu bawa senjata api. Kalau kamu melanggar, orang nanti jihad ditangkap polisi. Tapi jihad tidak bawa senjata, itu mesti mati ini. Dan di Arab Saudi juga gitu. Ulama misalnya fatwa. Semua orang kalau jihad ke Irak itu bisa bilang mau ke Irak pak pesawat. Oleh senjata uji, ini bandara Siono infeksi. Jadi model kiri malah berbanding orang akeh kan. Jadi model kiri nak sampai numpak pesawat, numpak kapal, sampai mau Irak paling perang sebar kan. Belum mulai kita. Jadi hampir semua masalah mulanya terus ulama itu tenang-tenang. Jihad itu tidak wajib, mau pergi kifayah. Buktinya Allah Taala ngendikan orang yang tidak ngambil peran jihad ini kok ibun.
Ya, kok itu guru doror tidak ngambil peran padahal tidak punya udur. Itu hanya fadlul mujahidina di amwali manusim alal qaidina dan tetap wakullah wa ada wahul husna. Jadi yang ngambil peran jihad atau tidak itu tetap dianggap Allah Ta'ala dijanjini apa. Itu nunjukkan nak sing ora jihad lagi ora terus neraka. Itu tadi asal tidak sampai wasabdu an sabilillah. Misalnya nak sampai wasabdu tetap ngeri ya. Ngeri ya, misalnya Ambon karena umat Islam dibantai, sampai ambil lakajat, ini apa perang barang ngono. Padahal bagi umat Islam Ambon benar-benar merasa butuh dibela dari saudaranya dari Jawa. Iya benar. Mungkin kono kalah tenan ini. Nah, orang Jawa seneng tenan. Tapi sampean menyuruh juga riskan karena masalah petanya ya sudah begini ini. Nah, makanya sementing mencoba satu ansabila. Ketika kamu janggal dalam sebuah pilihan itu yang penting kamu tidak menghalang-halangi. Kau nak halang-halangi repot sama ngongkon ya repot. Tidak karena takut ya repot hukumnya ya. Sama misalnya ngomong jihad di ngambul, orang mempersenjatakan diri ya kalah, mempersenjatakan diri melanggar hukum negara. Orang hukum Tuhan kan lebih tinggi ketimbang hukum negara. Maksudnya fakta ini dirazia tenang dan kalau kamu berangkat mesti akhirnya gak buat senjata. Ada kontak tentang Iran macam ini. Ya, masalah-masalah. Jadi jihad itu hampir pada level real. Mulai kalau bolak-balik matur. Tapi terus ada kelompok yang identik dengan jihad. Jadi masalah subhat itu macam ini. Ono kelompok yang mendedikasikan diri dekat dengan jihad, tidak dekat dengan belajar, tidak dengan ekonomi. Tahu-tahu umat Islam itu begitu. Misalnya ada di Indonesia orang singapura kasus MNI, Muslim Jati Indonesia Abu Bakar Ba'asyir Laskar Jihad itu identik dengan jihad itu. NU identik dengan jihad kultural. Supaya NU mulai bisa sejarah itu mau perang fisik, tapi kultural. Dakwah, tahlilan itu. Pada level dunia juga gitu. Tahu-tahu yang kayak Usama, yang kayak Said Qutb, yang kayak apa di Iran itu jihad. Tapi banyak ulama juga yang anti jihad, kayak ulama Al-Azhar, ulama apa. Sehingga ulama Al-Azhar itu saat saya tutup dihukum gantung di Mesir, hukum gawe Ikhwanul Muslimin. Ulama Al-Azhar kan diam. Ulama Al-Azhar itu bagian dari negara. Negara ini baik itu. Juga ngelawan saat pemerintahan Gamal Abdul Nasir memutuskan saya Hussein Nasir dihukum gantung benaran di dalil Quran. Macam repot namanya. Nah, mulanya kalau berjalan berhubung rantuk jawabannya minimal itu di Islam itu ngambil peran. Jihad itu tidak harus perang. Kita harus ngambil peran. Kita punya kalimat hiyal ulia. Nah, masalah jihad mulai riyen ora terus selesai. Bahkan zaman sahabat ora selesai. Zaman dia misalnya takoi perang be Ali hukum iki. Perang be Ali hukum iki. Hukumnya haram, tapi harus perang. Ali bin Muawiyah nyatane perang. Enggak ada ane jeneng. Tapi semua itu saiki ngono. Sampeyan anak kiai mempertahankan produk itu. Mbok krono jihad mbok krono mempertahankan dinasti. Kalau ana wong sungguh yo ora dekne kiai masih mempertahankan dinasti. Misalnya pondok dibubar ya bubar tenan. Wong liya nyekel ora payu tenan. Misalnya pulau Legowo, misalnya pulau saya ingin mengalami jadi kiai karena mari juga bapak juga siap. Misalnya pulau Legowo, ya sah. Aku saya ingin misalnya nyimpen pondok anggap berkewarisan, saya kita gue. Ibu berkenan, murah. Nah kalau bolak-balik ngomong, dosa kita nih wong soleh semua orang ambil peran, tetap anak itu sudah. Jajal dia berawah. Itu misalnya bumbutin pondok di beras, pondok naruhan, dan pondok sarang. Untuk kiai ini orang alim ini. Misalnya kita kalau ini alim ini ngomong mulang. Misalnya kiai ini ikhlas, itu mau mulang. Santri lagi ngaji tu. Sampai jajal ke pondok dia ora kelar kiri. Atau kelar orang mesti orang semua bentuk jihad itu sudah diambil oleh subjektivitas, oleh sepihak ini hazin nafsi. Itu mau balik. Tahu-tahu kalau Ja'far Thalib MNI itu identik dengan jihad. Tahu-tahu kalau NU masih orang maklumat, kaya haram jihad perang. Kaya tradisinya di NU mulai kiai semua mau ngambil perang ini enggak benar.
Ya paling pernah sekali zaman tragedi 99 PKI. Gue ya mau di Jawa Timur di Kediri. Gue perkara ngenteni kiai 19 terus malas 19 PKI. Itu juga ulama Al-Azhar, ulama Al-Azhar Muhammad itu tidak ikut. Jadi masalah jihad itu masalah yang sampai kiamat itu juga ada batasnya. Ya, terutama kalau tragedi Ali Muawiyah. Macam ngeri. Nyambut jihad itu ngeri. Ya, jadi jihad itu saat ini sampai ada ayat orang yang tidak ngambil peran itu hanya kalah derajat sama orang yang ngambil peran. Tapi wakullahu wa'adawu husna itu tadi asal tidak sampai wasoddu an sabilillah. Kalau wasoddu itu sudah repot. Ya, kalau wasoddu apa buatan sebudi. Kalau zaman akhir kalau bolak-balik masuk. Ini dengan logika non. Zaman sekarang itu ini semua kayak Madun kok Mustafa Wajib. Zaman sekarang itu semuanya tersistem. Kalau bolak-balik masuk. Kalau dulu perang itu ini Islam ini kafir. Kalau sekarang itu enggak. Artinya enggak itu gini, sudah saya berulang-ulang. Negara itu punya tentara. Negara paling Islam pun punya tentara, punya polisi. Tugas polisi tentara itu mengamankan negara. Nah, kamu atas nama tugas negara berhadapan sama agama. Atau kamu atas nama negara berhadapan sama laskar jianya ada partolet yang mau keambil. Tentara kan mesti tersinggung. Kerusuhan itu tanggung jawab negara. Sehingga bagi tentara kerusuhan Ambon itu harus diambil alih negara itu. Sehingga siapapun yang melak-melak dianggap kriminal. Sehingga ketika kamu memaksakan perang di Ambon, memang berhadapan itu sama tentara. Ya tentara ini faminhum, aktaruhum muslimun dalam konteks Indonesia. Tentara perang demi stabilitas. Kamu perang demi siapa? Misalnya yang melawan tentara. Sama kayak GAM itu melawan siapa? Melawan Indonesia. Indonesia tentara ini Muslim. GAM ini enggak orang Islam ini enggak GAM. Mari Gus Wakil kemarin bersetruk membahas masalah ini bersetruk. Terus itu kayak itu mikir. Kalau kisah nyata, kalau termasuk orang yang mau belajar. Kalau bolak-balik cerita, Abai Mbak Oleh itu jadi kayak ini. Kalau menangi kayak itu. Aku urip sak dunia paling tersekal kita. Zaman Kiai Makrus NU fatwa nak DITI itu buat. Itu Kartosuwiryo kemudian dari Doritan dihukum apa? Buat. Hingga oleh diperangi. Zaman pemerintahan Soekarno. Lagi NU rak pro pemerintah. Soekarno termasuk didukung NU. Kiai Makrus ngomong santri dan melok perang. Itu laskar dibuat. Buaran perang enggak di tengah alas mengejar pasukan DIT itu tak kejar pas ram moto yakinan tak tembak itu moto yakinan ada ditembak itu kan ini GAM dengan tentara itu kayak itu GAM yang kriminal memang narkoba yang kriminal GAM yang memang lugu-lugu keyakinannya GAM menjadi negara Islam benar ini menurut dia benar. Mulanya dari ini Iskandar yang ada wajah wali senang orang Medan dulunya dua mau ngajak rapati Islam kok nembakkan semuanya terakhir jadi kita ini ngadepi masalah yang sudah terkondisikan orang terkondisi dia Mustafa hukum adat kita terkondisi misalnya mulang uang wape ngalim no ngape tapi kalau di ujung mulang yang bodoh sejarah ini dari nama di pondok kok mulang ini betul wong keapian itu dibatasi. Tahu-tahu hukum modern memang gitu, kebaikan itu dibatasi. Kita mau hadis, mau Quran, wong sing ngramekno masjid ibadah. Jadi sampeyan masjid terus wong nabi ambisi. Hukum mesti satu masjid satu pondok itu secara hukum adat itu ono sing ngugemi itu mesti ono. Gampangane tahu-tahu hukum adat darani sing sang Imam Fiqih Bani Munawwir. Padahal cara Quran hadis ora ono aturan tapi jajal imam ini kono begolang mangke tenan. Jadi bentuk jihad apapun itu begitu. Kira Bani Jilan nyai negono bengkolan mantu bengkolan. Tahu-tahu agama wae bani. Lah kadang wong rapati ngalih yo percaya tenan agama wae bani, padahal agama tetep wae pangeran. Tapi tahu-tahu ada aturan agama ngene iku. Ora usah hukum formal, hukum kultural menghendaki ngono iku. Tahu-tahu nak komunitas Bajulat itu dibanding Cina, komunitas Munawir dibanding Munawir. Enggak bercanda, komunitas Nawawi dibanding Nawawi. Tahu-tahu itu begitu.
Ya jihad iki ngoten niku. Wong NU perasaane tahu-tahu nek NU gak mantep kalau Ambon barang. Nggih, perasaan NU kabeh ora ono sing ora janjian nak ngoten. Kowe dekne ngaji jihad lah pokoke tahu-tahu NU. Ora ngono niku ora. Wae kiai wawancara itu ora jihad ini ora. Tapi wong Islam ngambon ditindas ngene. Ya tak jane tapi ora. Akhirnya itu hukum kultural sekuat itu sakofaturat. Jadi kita urip yang duwe kitab suci tapi yo tahu-tahu ana hukum adat ini. Mana orang kiai gede mulai kiai Memun sampai bapak kula seneng itikaf ora. Bermucik ning dindi ku diurus mujine. Pokoke diurus kiai level ketiga, ora mesti narukan mesti tarang. Nah tapi ini masjid tarang sing jadi Mbah Musa kiai naib. Mergo kiai gede sale papat. Anda sing urus salah sitok darah Nabi. Rata-rata menahan diri, Mas. Akhirnya masjid ketumban masjid. Pencan pengurusnya tenang. Masa masjid Jejrang ni mau, malah dia gede ni mami Jumatan tak. Terus hariannya diambil alih ngomong. Betul dia gede mesti milih menahan diri. Aku Kristen darahnya ambisi, milih menahan diri. Ngomong iya, aku kadung berhak. Tahu-tahu sih berhak nyai ini komunitas bagian dari sunat. Hukum adat darah ini. Padahal jelas kita cara pakai ngerti. Iku pondok lillahi ta'ala milkun lil amah. Tapi ra iso praktek kaya iki. Bani Nawawi, Bani Nawawi tahu-tahu gitu. Kok wong liya rasa. Mana nih rasa tenan, karena jajan misalnya. Iya ini kok enggak ada mengejan, lalu itu buka kitab ngorek nang pondok Munawir dan Basunat. Oh ngejan. Orang kalau darani jihad. Oke, jihad. Mojo, misalnya orang NU terus fatwa dengan ini kami atas nama wakil cabang NU Buanto menyetujui lajar jihad dalam edan. Mergo secara kultural, tahu-tahu orang NU perasaan itu orang melok dan itu gak itu. Nah berarti sudah kalau saya itu terbagi-bagi perasaan orang tentang jihad itu terbagi-bagi. Tahu-tahu perasaan NU model ngono. Begitu juga menyangkut Islam, perasaan Islam kampus itu jihad itu syiar. TV, audiensi dan sebagainya. Perasaan Islam tidak agak ngono-ngononan. Nah, tapi semuanya itu baik. Waktu lah Pak Adol, asalnya baik itu baik. Misalnya kalau bolak-balik Romanto kalau tak jadi kota, bolak-balik ngono. Wis sampean darani Madun Solelah, Mustafa Solelah. Sama nek ning Jakarta terus. Gak penting dengan Solelah Madun Mustafa. Bayangno Jakarta itu pantes sing jihad itu wong Islam sing modern. Sing wani dia masjid, dia universitas, dia kampus. Sama gak dinyali kan wani jihad di Jakarta. Orang Yogyakarta wis adi nyali. Omah gue di wong sugih. Kowe tok ra kanggo nek gak wong model santri kowe tok. Sampeyan gue nyali di masjid ning BM dan UI dan di kota. Gak dinyali. Nyatanya nak cayayan malah dinyali. Padahal mereka sekuler. Begitu juga sebaliknya Islam kota juga gak dinyali. Melatani tahlilan, melatani masjid majid. Nggih, melatani wong walimatu tasmiyah. Sama-sama tidak punya nyali. Nyatanya kalau nanti teng budi-budi, hampir santri salah. Neng kota ini Jakarta Malaysia, apa sini karyawan, kuli bangunan, betul soleh-soleh. Karena gak ada nyali, ini gerakan. Ini nak sing preman-preman. Taruh saja kalau Cak Nur, mungkin kita gak sepakat dengan Cak Nur karena Cak Nur modern. Tapi wani dia para Madinah Jakarta dia mesti ibu budi. Ayo, sinten lah. Nak ngomong kampus malah wani berjuang. Wajib. Wala itu sing bayang Mustafa anak wani lho bayang jihad ning Yogyakarta. Santri salah kabeh. Mana Allah Taala nasir penting wong paten cicik sing kotane. Mereka punya keberanian. Jelas paling kuat dana ini. Nyatane mesti teng kota ngene wong. Semua mesti di kota itu enggak. Dia sehat, keuangannya dia sehat. Sama seperti di kampung. Keuangannya ada siap agama juga tidak. Begini ada tahlilan jugaan. Itu waktu lawa ada waktu. Nah asal niatnya itu baik. Nah tapi nak dengki-dengkinan, pulau itu juga mesti ikhlas. Nah nak tinggi juga, Islam mari ramai. Ibadah Islam itu berusaha maju. Berusaha dia rabar. Biasanya ngotot tren. Nak kiai mapan muni walillah ijah. Ibadah Islam lewat kita. Wah klaimnya kiai mapan ijah.
Nak klaimnya dia melarat ikhlas. Cilik lah nak tahu-tahu perasaan rajadian ngono iku. Model rajadian wong melarat Islam gak udah Islam. Model-modelnya ngono. Jadi ayo juga apa? Wong Islam gak juga gak dihormati pidatonya. Jadi dia melarat pidato. Wah terasukir lah, penting ikhlas, penting bersih. Wong juga kedunya soalnya. Tahu-tahu model-modelnya kembali. Enggak ngoten. Sing Islam kota itu tidak tabu dengan bupati, gubernur, dengan orang juga. Tahu-tahu dia gitu sepakat para konstitusi kafe. Akhirnya mati wong mana? Nah lali nak berjuang itu urusan melarat juga. Lalu juga hati nabi ya. Melarat berhenti hati orang tak. Itu juga mati nabi dan melarat. Dia mati nabi itu lupa. Lalu bodoh. Iya itu juga sadar. Nak Islam kota itu mati nabi. Dia ini terus koyok posisi berhadapan-hadapan. Itu saya lainnya, itu rawat-rawat ada benar. Kita kan modelnya gitu. Ini kalau bolak-balik masuk, suudon berangkat tanpa perasaan mayoritas. Ini gue eling-eling tenan fatwa gue. Jadi suudon ono kali gue eling-eling, gue nganti mati. Ini mau bolak-balik. Suudon itu ono seluruh. Ono suudon yang memang gue rasa batin. Misalnya gue dua data, nak omku copet. Sehingga ke suudon, makanya di data nak omku copet. Ana suudan mergo kowe iku sangu 2 juta nggo HP larang. Dadi kowe nek ning bis ora ora wong maling mbok ora mbok wali abdal mbok ora kiai mbok ora guru gede akeh terus suudan mek wong pinggir. Mergo kowe nggo dhuwit. Iya. Berarti kan suudan ora berangkat ke wong sekeliling, tapi karena nggo dhuwit akeh kowe gampang curi. Lah Islam Indonesia NU ge ngoten. Kita ini mayoritas. Ana wong jelas-jelas ning masjid. Jadi itu jamaah tabligh kok curigai. Padahal kita muaji ketika puasa jamaah apa. Justru kita mayoritas jelas-jelas mau masjid wiridan begitu, aliran. Padahal jelas-jelas wiridan di masjid. Banyak aliran krek. Itu karena kita mayoritas. Suatu saat juga mungkin berbalik. Nah, suudan yang berangkat mayoritas itu di Indonesia, di dunia ngoten kabeh. Jadi Al-Azhar itu hampir sarjananya itu melogikakan jihad kayak bom bunuh diri, kayak Palestina itu kayak mukhal. Karena Al-Azhar itu bagian dari pemerintahan Mesir dan fatwanya cenderung pro pemerintah. Kalau Indonesia mungkin jadi sudah susah ngambil fatwa yang model jihad. Tahu-tahu terkondisikan kayak itu, ya kayak perasaannya kayak Indonesia. Wah, mana ngomong itu? Perasaannya tidak bagus jihad. Misalnya masih ada yang juga termisuk orang. Pokoknya perasaannya kayak itu nggak terjadi. Waduh menyangkut amar ma'ruf nahi mungkar ketika berumur orang-orang LSM itu membina prostitusi, membina WTS. Santri tetap orang. Padahal ini dalam amar nahi mungkar ngerti ini termasuk perlu di nahi mungkar WTS. Tapi tetap gak pas ini melok gerakan yang ngono-ngono itu. Jadi ini tahu-tahu kita ini menyangkut jihad ini terkondisikan. Ini terkondisikan yang kayak itu. Kadang karena lembaga itu tadi kita ini ngadepin siapa? Ya itu sing Irak lho. Misalnya kayak nyongkong ngadepi Amerika, wong sing pro Amerika yang pasukan yang anti Saddam itu semuanya juga muslim. Jadi gue ada yang Irak sok jihad ora iso, jadi pada ini orang Islam juga. Orang yang di belakang Amerika yang ikut pro reformasi itu kan ya pasukan Sunni semua kan. Sementara ini yang pro Amerika kan pasukan apa? Sunni yang dulu dirugikan Saddam itu saya kulluhum muslimun. Iya betul. Lalu gue saya itu neng Irak muni ngerasa jihad nusir Amerika tetap dalam posisi wong sing anti apa? Saddam. Itu orang-orang Sunni. Sama saat perang Irak yang pertama juga melibatkan Mesir, Arab Saudi ikut melawan Saddam. Nah saat ini kalau bolak-balik kalau ngomong agama itu diambil alih oleh lembaga, prakteknya pun ngotot. Ya misalnya kita Irak. Irak musuh sampean sinten misalnya. Kalau Amerika sekarang itu berhadapan-hadapan sama wong sing anti Saddam. Nah yang di sini pokoknya asal gede Saddam di sini Amerika. Termasuk Laskar Sunni, Syiah. Oh yang dulu dirugikan apa? Yang Muslimun kekuatan nanti. Sama misalnya ketika apa ya dalam konteks terus pokoknya susah, saat ini susah. Mulai dari Muhammad ketika ditanya santri ini,
Mulai berhubung jihad-jihad ini sudah kita tidak ngambil peran. Kita harus ngambil peran jihad yang sendiri. Misalnya bidang mulangi senanan solidaritas, melusikat perai, tukaran sidik mutung, jadi surah jihad perang, sabar sidik ragu, buang gunung. Karena kita tidak ambil peran urusan nyawa, mengarah urusan sabar. Mau gitu loh, maksudnya kan usaha udu, usaha rabi awal ini urus sabar ya ragu, ragu. Nah, jadi memang nanti mesti jadi kiai mesti tak ngempet. Jangan jadi kiai orang ngempet gitu. Sampai misalnya dia niat ngajak no pondok, mesti pengawasannya sampai ini duit banyak. Apa ngajak no madrasah setempat, masjid setempat, pengawasannya sampai mesti pengurus gak gampang sepakat. Yang tahu-tahu masjid dia cuma degali, dari tertentu dia cuma dega. Jadi gue biar jadi kiai mau anak sabar pertuntam. Ya sampai nanti ngajak no pondok mesti dana. Dana ya sumbangan juga lebih seneng nyumbang pondok yang sehat. Kalau nak nyumbang pondok yang mendapat sih khawatir di blojo. Iya lah. Negara yang rapati tertarik. Negara nganggu kuota siswa sing sehat. Kayak bos itu ya nganggu standar kuota per siswa dana operasional sekolah. Akhirnya kan tak pernah menyangkut koordinasi gimana? Masjid mesti sama pengurus takmir. Pondok yang menonton pengurus tertentu, sampai kan nggak bisa koordinasi. Ajarnya nak orang kan gampang, monokromo itu pondoknya besar. Kita koordinasikan supaya ada kiai induk terus diciptakan sistem apa itu. Dalam itu nyuan kiai peredal itu tak bisa. Akhirnya itu tadi semua jihad itu pakai subjektivitasnya sendiri, pakai pikiran sepihaknya sendiri. Mulai zaman Rasulullah. Mau zaman Nabi Tok dan komandan yang itu bos. Jadi jihad itu dimulai rajulan mulai Sayyidah Aisyah. Ini perasaan Sayyidah Aisyah melawan Ali itu menuntut keadilan. Ini perasaan Sayyidah Aisyah bahwa pembunuh Ali, pembunuh Utsman itu orang-orang sekeliling Makanya Aisyah perang yang terkenal Waqatul Jamal. Semua tenang mulai pokoknya bolak-balik. Angger tukaran mesti ada subhatul hak, mirip-mirip bener. Angger tukaran ini santri dia ngoten. Di situ ngerasa bela santri, di situ ngerasa bela masyarakat. Kacau endus ngoten ibu riyen Aisyah ngerasa ini bela Utsman. Gedamu Utsman harus ditegakkan, dituntut. Ani ngerasa gak, aku ora melok mateni Utsman. Jadi perangnya Aisyah sampai Ali, faktor Aisyah menyurigai nak ngomong kota Latu Utsman, pembunuh Utsman itu dipilih. Sampai sebenarnya orang nanti Gusdur dari Gusdur anti Joni. Sempro Gusdur nyatanya Gusdur sempro berjuang demi ento demi. Mulai dia yang berperang di subhat. Artinya mirip-mirip berdakwah. Berdakwah itu duit klaim kebenaran. Paham nggak Romanto? Ya bodoh. Ini mau. Tak riwang ini beda tadi ya berperang sama kan ini bener kabeh kabeh pelan. Tak kono pangeran bener tenan ta ora sing roh pangeran. Paham ya? Nah itu asal tidak menghalangi jalan Allah itu wa kullu wa'adahu husna. Wa fadolalan utamakna sapa Allah al-jaidina ing rodong sijian alal qaidina ajran ganjaran adiman kang aku. Darajat ing gusti pro darajat minu sanging Allah. Maksudnya wong sing luwih ngambil peran aktif sak dhuwure sing pasif. Darajat maknanya manazil, dikasih pura-pura derajat tempat. Bagian di sebagian manazil ufoko batin. Itu tak dulu sing liyane nal karomati saking kemuliaan. Wa maghfiratan lan pengukuran rahmatan lan rahmat. Wong sing diridani Allah Taala untuk penyempurnaan atau rahmat. Wa kana lan ono sapa Allah Taala ngurun dat sing ate nyempurnane rahmat dat sing ate Allah. Jadi jihad eling-eling jadi jihad niku mboten wajib perlu kifayah. Dalile jadat niki wa kullu wa'adahu husna. Wong sing gak ngambil peran jihad sing jihad padha-padha wa kullu wa'adahu husna. Dewa kula bolak-balik asal aja menghalangi. Kula ngeling nonton ngene Mustofa asal aja menghalangi. Iku apapun kecewa misalnya mbek pondok jejuran di pondok Krabda, udah sampai muni pondok itu dibuka. Mergo iku wis menghalangi. Wis waktu tuan saya kecewa mbek pengurus masjid sampai fatwa masjid itu ditutup. Meskipun sunatullah kan mesti kecewa mbek pengurus tamir, kecewa mbek kiai pondok. Mergo kulkam, mergo PDI, mergo agama.
Tapi kiai ini apapun masalahnya itu proses berjalannya agama. Jadi gue harus sadar dulu. Mungkin kiai sebut roy jadi raja, jadi sarang, jadi naruhan, gue kecewa. Tapi proses berjalannya agama itu lewat ini. Jadi saya ini paling banter azan yang tanggutan. Mau wong ikhlas bener paling banter Mustafa itu azan yang merangkai. Jadi azan UGM, ini Juli, ini gue di Jakarta, ini gue di kota. Itu Islam Muhammadiyah, mungkin Islam Fasik, yang gue racot. Tapi sih gue si Arisam nih kalau tau. Gimana? Lalu terus gue kecewa, murah pantas jadi kiai. Uang oleh pantas jadi kiai, apa terus pantas azan? Apa uang terus pantas sholat? Itu tidak disadari ngomong sing tak bener. Gue gedeng Zahid, karena Zahid itu tukang zina, tukang nyolong. Apa tukang zina, tukang nyolong terus oleh azan? Ya arma agamanya Allah. Apa terus haram mencintai Tuhan? Dan dari orang sufi ketika orang fasik untuk gedeng sebagai fasik, apa nak fasik terus orang sah ketika melani Allah. Ini yang enggak kita sadari. Kalau Islam kota itu sekuler, cara berpikir bid'ah. Wakullah bid'atin dolalah, cara perasaan Islam kan tiap bid'ah dolalah. Tapi sing adzan ning masjid kota ya dekne, sing ngurusi masjid ning kota ya dekne. Sing koordinasi jamaah ya dekne meskipun dia dengan koordinasi yang salah. Misalnya kalau sampean cara masjid itu salah, bisa. Tapi Islam ning kono kan sing ngurusi dekne ora kowe. Kowe kecewa mbek gaya kekiyaine Madun, tapi santri ning kono sing ngurusi Madun kan apa? Nah kesadaran ini yang kurang sekali nih tradisi NU, tradisi. Mana pula belak-belak matur, badan hati pada gelam itu orang gitu Pak. Santri ini kepengen dulu, cara keliru. Kalau betul badan hati, betul yakin badan hati juga. Tapi saya badan batin, itu Islam yang goroyoso sing ngurus jadi ini. Sini kawasan Sarojo Muniro sing ngurus orang batin. Dan artinya kita tidak boleh PP rapati alim terus koyo rajiha. Islam yang tinggi itu butuh wong sing macam-macam. Islam yang merangkul itu butuh mbek Mustafa, naruhan butuh mbek kula, nek ketangga mbek Mas. Tapi karena kebesaran ini tahu-tahu kita ingin niru yang besar. Paham ya? Mengenai Syabdul Qadir sering assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya begitu. Syabdul Qadir hebat Sultanul Aulia, tapi tak Sultanul Aulia ini tetap orang ngurus Islam di Indonesia. Tetap harus terima kasih sama Wali Songo kita. Kenyataannya sing ngurusi Wali Songo. Sama Wali Songo harus terima kasih sama saya yang generasi ini sing ngurusi Radik ini kabundut. Nggih, paham? Mana sampean temu DPR, pulau layak jadi dia. Sampean kudu gede rumong sama. Karena bagaimanapun fakta pemegang agama ya kita ini di komunitas masing-masing, di segmen masing-masing. Paham ya? Jadi sekali tenang. Itu amanatnya Allah. Tapi kita nyangka kan Syabdul Qadir itu Indo, Hasan Sadari itu Indo berarti. Ya memang beliau-beliau ini Indo, tapi terima kasih sama kita karena mereka sudah tidak ngambil peran. Nah, sementing wajah menghalangi. Wala tas'al fi qulubina billah lil ladina amanu. Sementing tidak ada kebencian. Saat ini kita tahu-tahu NU gedung Muhammadiyah gedung Jamaah Tabligh gedung MMI gedung kita. Zaman wawancarane tokoh-tokoh MMI masih di Indonesia nganggap kita ganti ya. Kita juga sebaliknya anggap mereka itu ekstremis. Tahu-tahu kita ini dihadapkan satu tema yang kayak itu. Mana kalau ini mikir Mas Hadi, ini intisannya apa? Kalau sering munajat terus nih, Gusti. TV ku ada wong blogger, ada wong juga, ada sinetron. Mana TV ku ada acara wong muda, wong blogger. Tapi sing iso nasional no, wong muni ada udah iso nasional no judul tobat sampai puasa ilahi itu. Saya hebat-hebatnya Mas, dulu kuarin bandel dakwah sing rumu wong ketonggo. Saya hebat-hebat ku sing rumu wong ini. Nah TV iso nasional. Nasional TV mergo acarane nyenengno koyo dangdut koyo wong blogger. Tapi gara-gara acarane nyenengno akhirnya nasional ketika ada biro ya nasional. Ketika hari ini ada wiridan saya Indonesia tenan. Sekali adik dakwah. Itu mulai bener malaikat ketika protes dari pengen kowe ora apa. Bukan adongan angen kadang keapian numpang hal begitu. Saya ingin TV disenengi perkara begitu. Perkara hiburan. Gara-gara ada hiburannya TV menasionalkan. Bareng terus menasional saya kira Asim Arifin Edha akhirnya menasional kita kan? Artinya apapun tidak cocok kita misalnya Asim Arifin Edha itu tetap satu-satunya sarana nasional orang wiridan bareng di patung ini.
Di Allah Ta'ala disebut menggema secara skala nasional ya nak lewat hakim, lewat Arif Ilham. Padahal tandiannya TV. Wartawan ini itu blogger, itu kafir. Dan bareng acara yang macam-macam ya. Nah jangan-jangan Allah Ta'ala menjadikan TV ini alasan untuk mengadab orang. Kan ngeten, syaratnya ada adab itu kalau dikandani gak nganti. Berarti sebenarnya Allah Ta'ala yang kiamat itu gak maklumi ana wong ora ora Islam. Mergo ana TV. Ya kita andu di lho nggih. Ya toh? Nggih. Ana HP. Lho nyatane ngoten kalah di bukti. Tiap orang soleh di kampung kan bakat skala nasional, di negara kok kacau. Berarti itu gadani negara pada skala nasional wiridan-wiridan itu. Lepas dari teori TV memang itu bisnis jelas. Karena segmennya jelas, tetap bisnis. Ya kita tahu lah cara teori TV, dia jujur, sinetron, astagfirullah, tobat. Itu memang niatnya bisnis. Tapi umat Islam harus syukur karena di zaman sekarang astagfirullah digemakan secara nasional. TV. Iya betul. Kalau sampai taklek, gede kan mesti bener ya. Podo kecilek mesti bener cangkem. Senengane kecilek, pikirannya senengane ngono. Gede lah mesti bener. Lah kecilek mesti bener. Ngurusi awak merah iso, tanah sengketa mertua, ngono geger. Kulo bolak-balik anggere kecilek sowan kulo. Gus ane iki gede karena saya nek cilik do bener. Ya boten ngono lha ya padha wae ya. Senengane NU pancen kontrol aku apa? Ada wong kiri NU. Ngerti cilik Mustafa, iki gede do ngono iki. Tapi durasi apa nek cilik terus jelas. Iki matun yang ada minggat barang kok jelas dulu sendiri. Gimana? Jelas kepingine niku. Kita seneng dibaca-baca. Itu gede itu sudah jelas. Rano kena jendol. Apa dia tidak kena jendol? Berarti menurut PKI cara berpikir kita itu PKI. Nanti kemapanan. Biar mulai orang apa? Orang bersesuaian bang. Aku juga gede bodoh politik nyontohnya gede gitu. Dia tadi sudah jelas gede sudah kena jendol. Terus maksudnya gede jelek kena jendol. Bukan maksudnya bodoh jelas. Jelas itu pengirannya orang. Jadi logika-logika di menurut hukum adat marah ini, anut hukumnya Allah Ta'ala mesti tak, ya mau bercina di ibadah boleh ikhlas. Tapi tahu-tahu anut hukum adat, anut ibadah bercurigai berikutnya jamaah tabligh, anut pidato bercurigai berikutnya Muhammadiyah, anut wong dakwah bercurigai lah paling niat bisnis. Berapa-balik main rusak tatanan itu udur. Ini berapa-balik kalau kita seneng ngono, saya ini gede politik, langsung gede ini semua kok. Saya gede rakan naik jenuh. Dia gak sadar, dia cilik lah saya rakan naik jenuh. Tapi dintani santri tenanan, dia urusan EDW bertoya rabar, urusan awak EDW rabar. Apa dia juga tidak punya kasus? Lebih besar malah urusan awak rabar. Ya gede kalau bayar urusan keluarga besar kayak ngurusi umat. Cilik urusan awak EDW rabar, nggak ada di. Bolak-balik mulai ngiling notenan ini, mulai bolak-balik ketemu Eno ini logika-logika yang ora bener malah yang itu senangannya kok ngomong ini gede orang mesti bener, ini cilik orang mesti bener, itu gede terus no. Artinya bodoh-bodoh orang mesti bener, berarti adil. Karena dia ini di pikiran Eno kan gak gampang seudon kan? Iya, bodoh orang mesti bener ya. Berarti bodoh seterusnya ya. Enggak tenan, kalau sering takut kayak gini, jadi shock tenan maksudnya. Jadi ketika dia kon nembak pasukan di itu cetuk. Sama seorang Islam ditugasnya guru, Mbah Mahfuz guru. Dia keputusan NU, dia keputusan nak DITI itu buat oleh diperangi. Pas diperangi wong masih yatim dia. Buat tembak masih yatim, buat tembak DITI. Bimbang gimana nih umat Islam ini bingung nama ini. Saat ini saya nak tersedan ya rumah Jabri Al Bukhari. Kalau ditamu banyak kalau saat ini dia, rata-rata pondok kalau madun Fadil juga Mustafa, Fadil dia. Rata-rata kecenderungannya wanti, kayak Jabri Al Bukhari, kayak Akim, tak kau kalau Gus orang jenengan sebudi. Aku mau 3 bulan, nanti 3 bulan ini. Pokoknya senengannya kan.
Sopo sing bisa deh. Engko 17 orang alim apa fatwa agama. Enggak ora roh. Nek lho kesimpulan mesti dia terang bukti dia ora. Mergo ora roh arae mesti gede cerita. Mau tuh ambil dolanan agama. Sopo iki dolan 17 orang. Mosok ikut tok. Ah, akeh wong dolanan agama. Contohnya sampeyan iki dolanan agama. Ono agama siar ke drinki. Nek drinki Jabal Bukhari bener. Mergo misale wong iku mbok bid'ah, mbok fasik mantan arti. Tapi itu gubedeng mbek kalimat sing diwacana Jabri kan tetep dakwah masuk wong fasik lah standare kan. Muni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah standare dakwah ya amar ma'ruf nahi mungkar. Kowe oleh gedeng wong fasik zahid nyolong duit mesti gedeng. Terus zahid ora oleh salat. Ora layak salat. Jabri Al-Bukhari mungkin masa lalunya jelek, mungkin dia narkoba. Saya lah mungkin gedeng Jabri Al-Bukhari. Tapi kalau dia ngelarang Jabri Al-Bukhari ngomong amar ma'ruf nahi mungkar, pidatone dhekne standar-standar ae. Umat Islam harus kembali ke jalan Quran dan hadis. Lalu cara orang sufi ngono. Elek-elek cara orang sufi wong saleh iku nakalan. Saiki wong wedok iku tukang zina, tukang nyolong. Apa ora oleh salat? Apa ora oleh istighfar? Nah kita senengane ngoten niku, anggere wong fasik sangat ora berhak ngakoni kaati. Yo kita mungkin tetap darani wong hadza fasikun, hadza zanin. Hadanil. Tapi kan tetap dia nggak terhalangi untuk melakukan sesuatu yang jadi amruwah, jadi perintah Allah. Ya. Amalan di zaman Nabi ekstrim. Nabi itu orang yang gede wong kafir. Wonge. Tapi kali dia Islam ya sudah. Karena orang kafir pun nggak dihalangi untuk masuk Islam. Sama kalau Jabri Bukhari sebagai Muslim nggak boleh dihalangi dia dakwah Islam, meskipun dia sendiri fasik. Paham tuh nih, jadi misalnya uang sing mbok bodini, itu tetap berhak untuk rahmat Allah Taala. Termasuk rahmat adalah dia melakukan jihad, melakukan dakwah, melakukan jadi kiai. Gampangnya apa naik fasik terus rawol yang ngambil peran agama, itu yang nggak bisa dari kita. Ini bolak-balik pulau matur ini. Allah Taala wonten hadis sahih. Ini di luar cerita Ihya. Ini kalau cerita tentang Nabi Isa. Dan ketika Allah Taala hadis qudsi tentang Muslim ini. Mangdalladzi ta'ala ala Quran Allah aghfira dzunuba. Siapa yang sumpah serapah bahwa saya tidak akan mengampuni orang itu. Dari ini pangeran, aku ngampuni dosane wong iku lan malah ngebur dosa. Itu cerita ana wong saleh ketemu wong fasik wong zina. Terus perasaane wong saleh wah wong niku ora ngarah sepuro. Iku apa ngendikan dosane wong zina tak sepuro. Wong sing saleh itu ora tak sepuro. Ketika Allah ditakoki, "Kenapa ya Allah?" Karena dia menghalangi rahmatku. Karena dia menghalangi rahmat. Kebolak balik kita perasaan mesti ngoten sampai nak demuso. Allah niku pantes untuk azab. Kita lupa hukum objektif Tuhan. Cuman untuk azab ora ikut tok kowe lah yo pantes lali. Iya ta? Apa nak hukum pantes untuk azab ora pantes kok bener. Padha nak kowe yakin Allah Taala seneng wong kan, Allah Taala wakil nyepurane. Sampai nak salah kan perasaane ngono kan. Sampai gak salah. Minjem rondo ta ora nah Allah wakil nyepurane. Ya padha wae iso wae nyepuro wong sing saiki banget. Salah ujug-ujuge kan nakalan kan. Perasaane sampean Allah mbek sampean nyepuro, nabi wong liya ngajak iku gak masalah kenakalan iku. Salah sing dolen. Nah sekali sampean gak nakalan kan. Wong iku layak untuk azab. Begitu juga saya. Ketika perasaan paling harus sepuro pengiran. Ya iso wae wong iku ya disepuro. Enggak. Perasaan ini yang mengganggu kesalahan-kesalahan orang yang menutup diri wong liya ora iso saleh. Iki kok ceritane Nabi sallallahu sekelompok orang saleh liwat bareng dijejeri wong dolim merasa misi. Padahal wong dolim dijejeri wong saleh ben ketularan saleh. Wong saleh menutup diri. Itu sawang ngeki wahyu wong saleh saiki dadi dolim. Mergo menutup wong liya dadi saleh. Wong dolim langsung jadi soleh, mergo kepengin jadi malam. Itu orang ngaji orang mana? Kemindat guys? Kemindat ya, kemindat. Ya? Kecuali nih anak terusnya. Kecuali. Ah, ini dong.